sejarah olahraga sepak bola. Memasuki abad ke-21, permainan sepak bola telah dimainkan oleh lebih dari 250 juta orang di 200 negara. Tujuan utama dari olahraga ini adalah untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan memasukkan bola ke gawang lawan. Secara umum, hanya penjaga gawang saja yang berhak menyentuh bola dengan tangan atau lengan di dalam daerah gawangnya. Sedangkan 10 pemain lainnya diizinkan menggunakan seluruh tubuhnya selain tangan, biasanya dengan kaki untuk menendang, dada untuk mengontrol, dan kepala untuk menyundul bola. Tim yang mencetak gol paling banyak pada akhir pertandingan menjadi pemenangnya. Jika hingga waktu berakhir masih berakhir imbang, maka dapat dilakukan undian, perpanjangan waktu maupun adu penalti, bergantung pada format penyelenggaraan kejuaraan. Kemudian, perkembangan sepak bola di Indonesia dan di dunia. Yang pertama, perkembangan sepak bola di Indonesia. Sejarah sepak bola di Indonesia diawali dengan berdirinya Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI di Yogyakarta pada 19 April 1930 dengan pimpinan Suratin Susrosugondo. Dalam Kongres PSSI di Solo, organisasi tersebut mengalami perubahan nama menjadi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Sepeninggalan Suratin Susrosugondo, prestasi tim nasional sepak bola Indonesia tidak terlalu memuaskan karena pembinaan tim nasional tidak diimbangi dengan pengembangan organisasi dan kompetisi. Pada era sebelum tahun 1970-an, beberapa pemain Indonesia sempat bersaing dalam kompetisi internasional, di antaranya Ramang, Sucipto Suntoro, Roni Patinasarani, dan Tan Leong Ho. Dalam perkembangannya, PSSI telah memperluas kompetisi sepak bola dalam negeri, di antaranya dengan menyelenggarakan Liga Super Indonesia, Divisi Utama, Divisi 1, dan Divisi 2 untuk pemain non-amatir, serta Divisi 3 untuk pemain amatir. PSSI juga aktif mengembangkan kompetisi sepak bola wanita dan kompetisi dalam kelompok umur tertentu, seperti U15, U17, U19, U21, dan U23. Kemudian yang kedua, perkembangan sepak bola di dunia. Sejarah olahraga sepak bola dimulai sejak abad kedua dan ketiga sebelum Masehi di Tiongkok. Pada masa dinasti Han tersebut, masyarakat menggiring bola kulit dengan menendangnya ke jaring kecil. Permainan serupa juga dimainkan di Jepang dengan sebuah kemari. Di Italia, permainan menendang dan membawa bola juga digemari, terutama mulai abad ke-16. Sepak bola modern mulai berkembang di Inggris dengan menetapkan peraturan-peraturan dasar dan menjadi sangat digemari oleh banyak kalangan. Di beberapa kompetisi permainan ini menimbulkan banyak kekerasan selama pertandingan, sehingga akhirnya Raja Edward III melarang olahraga ini dimainkan pada tahun 1365. Raja James I dari Skotlandia juga mendukung larangan untuk memainkan sepak bola pada tahun 1815. Sebuah perkembangan besar menyebabkan sepak bola menjadi terkenal di lingkungan universitas dan sekolah. Kelahiran sepak bola modern terjadi di Freemasons Tavern pada tahun 1863 ketika 11 sekolah dan klub berkumpul dan merumuskan aturan baku untuk permainan tersebut. Bersamaan dengan itu, terjadi pemisahan yang jelas antara olahraga rugby dengan sepak bola. Pada tahun 1869, membawa bola dengan tangan mulai dilarang dalam sepak bola. Selama tahun 1800-an, olahraga tersebut dibawa oleh pelaut, pedagang, dan tentara Inggris ke berbagai belahan dunia. Pada tahun 1904, Asosiasi Tertinggi Sepak Bola Dunia atau biasa kita sebut FIFA dibentuk, dan pada awal tahun 1900-an berbagai kompetisi dimainkan di berbagai negara olahraga ini
juga digemari terutama mulai abad ke-16. Peraturan dan pelanggaran dalam bermain sepak bola. Peraturan dibagi menjadi 4, yaitu 1. Peraturan tentang lapangan permainan yang berisi permukaan lapangan harus rata. Yang kedua, bentuk lapangan 4 persegi panjang, garis samping 100-110 meter dan garis gawang 64-75 meter. Yang ketiga, tanda-tanda perbatasan setebal 12 cm. Yang keempat, daerah gawang panjang ke sebelah kanan dan kiri tiang gawang 5,5 meter dan lebar 5,5 meter. Yang kelima, daerah hukuman panjang ke sebelah kanan dan kiri tiang gawang 16,5 meter dan lebar 6,5 meter. Yang keenam, busur lingkaran dan lingkaran tengah jari-jarinya 9,15 meter. Yang ketujuh, daerah sudut jari-jarinya 1 meter dan tiang bendera sudut minimum 1,5 meter. Yang kedelapan, titik penalti jaraknya sejauh 11 meter dan titik tengah tiang gawang tinggi gawang 2,44 meter, lebar mistar gawang 7,32 meter dan garis tengah tiang dan mistar gawangnya 12 meter. 2. Peraturan tentang bola. Bola harus berbentuk bulat. Lingkaran bola 68-78 cm. Bahan bola terbuat dari karet, kulit atau bahan lain yang sejenis dan tidak membahayakan. Berat bola 396-453 gram. Tekanan udara bola 0,60-0,70 atmosfer. Warna bola jelas terlihat. Dalam pertandingan resmi, bola yang digunakan adalah bola panitia yang telah memenuhi standar. Jika bola hilang atau kempes, maka akan diganti dengan bola cadangan dari panitia pada saat bola keluar lapangan. Yang ketiga, peraturan tentang jumlah pemain. Jumlah pemain dari tiap-tiap regu maksimal 11 orang dan minimal 7 orang yang salah satunya penjaga gawang. Selama pertandingan berlangsung, pemain tidak diperkenalkan meninggalkan lapangan kecuali seizin wasit. Pergantian pemain selama pertandingan sebanyak 3 kali dari 5 orang pemain cadangan yang terdaftar. Yang keempat, peraturan tentang lama permainan sepak bola. Permainan dilakukan dua babak. Tiap babak waktunya 45 menit. Waktu istirahat di antara kedua babak selama 5-10 menit. Pada babak tambahan, lama waktunya 2 kali 15 menit. Tambahan waktu terjadi karena adanya waktu terbuang oleh insiden yang terjadi pada saat permainan. Lamanya tambahan waktu ini ditentukan oleh wasit saat waktu permainan akan berakhir dan terjadi tendangan. Maka tendangan itu tetap dilakukan jika pada babak pertama waktunya kurang dari 45 menit. Sisa waktu akan dilanjutkan sesudah istirahat sebelum babak kedua dengan posisi gawang tetap sama. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam permainan sepak bola. 1. Menendang lawan secara kasar. 2. Menerjang lawan dari belakang kecuali jika lawan itu menghalang-halanginya. 3. Memukul atau mencoba memukul lawan. 4. Melompati pada lawan. 5. Menendang atau mencoba menendang lawan. 6. Menjatuhkan lawan, yaitu menjatuhkannya dengan kaki atau dengan melakukan sliding dari depan atau dari belakang lawan itu. 7. Memegang lawan dengan bagian lain dari tangan. 8. Mendorong lawan dengan tangan atau bagian dari lengan.